I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Halo teman, Indonesia memiliki berbagai pulau, dari Sabang sampai Merauke. Maka dari itu di Indonesia memiliki berbagai keberagaman masyarakat dari suku, budaya, bahasa, dan lain-lain. Keberagaman Indonesia itulah yang tidak dimiliki oleh negara-negara lain. Oleh karena itu, keberagaman suku bangsa dan budaya masyarakat Indonesia bisa menjadi satu bangsa selama masih terjaga persatuan, kerukunan, persaudaraan, dan sikap saling menghormati. Integrasi Indonesia merupakan suatu upaya penyatuan bangsa Indonesia dan masyarakat Indonesia yang berupaya untuk menyatukan sebuah perbedaan-perbedaan budaya, kulturasi, bahasa, dan semuanya. Oleh karena itu, kita perlu sebagai bangsa Indonesia, kita perlu bahwasanya kita memfilterasi mana yang bagus dan mana yang buruk bagi negara kita. Oleh karena itu, pengaruh globalisasi sangat kuat terhadap integrasi nasional di bidang sosial budaya. Dalam studi sosiologi, globalisasi dipelajari sebagai fenomena untuk memperlancar proses saling bertukar informasi, pengetahuan, dan teknologi antar masyarakat di semua negara. Dengan kata lain, globalisasi dibarengi dengan proses yang membuat banyak hal semakin mudah dijangkau, baik secara fisik maupun menggunakan teknologi. Di sisi lain, globalisasi merupakan proses yang tidak bisa dihindari oleh semua negara di dunia, termasuk dampaknya dalam berbagai aspek kehidupan. Menolak dan menghindari globalisasi sama artinya dengan mengucilkan diri sendiri dari publik internasional. Untuk itu, kita perlu mencegah hal-hal tersebut terjadi dengan cara menyiapkan strategi yang cocok dan pas untuk mengatasi integrasi sosial budaya dalam pengaruh globalisasi. Yang pertama yaitu ancaman lunturnya nilai budaya asli Indonesia. Pengaruh globalisasi sangat berkembang pesat. Nah, pengaruh globalisasi tersebut dapat melunturkan nilai-nilai asli budaya dari negara itu sendiri. Contohnya, semakin lunturnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetiakawanan sosial. Maka dari itu, kita perlu sadar diri, karena sejatinya manusia adalah makhluk sosial, dan juga manusia perlu bantuan orang lain, dan tidak bisa hidup sendiri. Maka dari itu, kita harus menyaring hal-hal dari luar tersebut yang baik-baik saja, dan meninggalkan yang buruk. 2. Perubahan gaya hidup. Contoh dari perubahan gaya hidup, dampak negatif globalisasi adalah sifat banyak manusia yang semakin dramatis, individualistis, dan pragmatis. Hedonisme merupakan suatu prinsip atau mindset hidup, yakni berpikir bahwasanya hidup yang mulia, hidup yang sejahtera adalah dengan cara menggabung-gabungkan uang. Cara itu jelas-jelas salah. Bagaimana cara menanggulanginya? Yakni yang pertama, kita perlu hidup sederhana. Bagaimana dengan hidup sederhana? Karena ada suatu pendapat bahwasanya laisal jamalu bi aswabin tuzayyiruna inal jamala jamalul ilmi wal adabi. Bahwasanya kebagusan, ketampanan bukan dari pakaian yang kita pakai, tetapi sesungguhnya kegantengan, kebaikan yang bagus adalah dari adab dan otak. Begitu. 4. Ancaman terjadi eksploitasi sumber-sumber daya alam yang mengakibatkan kerusakan lingkungan dan juga polusi limbah industri. Globalisasi menyebabkan pergerakan modal lintas negara menjadi semakin mudah. Fenomena di bidang ekonomi ini membuat penanaman modal asing di dalam negara semakin marak, sehingga industri pun tumbuh. Masuknya modal asing memang membuka lapangan kerja baru, mendorong aktivitas ekonomi di dalam negeri dan menambah pendapatan negara. Namun, industrialisasi juga bisa mengakibatkan kerusakan lingkungan, seperti pembakaran hutan, pembuangan limbah sembarangan, dan lain-lain. Kelima, ancaman terhadap bahasa persatuan. Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan karena dilatar belakangi oleh keberagaman yang ada di Indonesia. Sebagian kaum milenial menganggap bahwa penggunaan bahasa gaul dan bahasa Indonesia yang dicampur dengan bahasa asing akan terlihat lebih gaul dan kekinian. Namun, bahasa gaul hanya boleh digunakan ketika waktu santai. Dan jangan lupa kita lihat siapa lawan bicaranya.
jangan gunakan bahasa gaul kepada orang yang lebih tua, karena itu menunjukkan etika yang kurang sopan. Selesai syuting nih guys, wih. Selesai syuting guys, wih. Mas Afan di mari guys, ada Mas Afan jangan lari guys. Aduh.